Ini ada berbunyi. Ini baru. Pagi hari ini terbaca di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan orang muda yang membawa kitab masing-masing, bisa membuka dan melihat di dalam kitab suci masing-masing, dan saya akan menjelaskan bagi kita sekalian dan Bapak Ibu akan mengikutinya secara sama dalam kitab suci masing-masing. Ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurungi dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, di sini saya dapat memberikan satu tema yang sangat sederhana, ialah panggilan Tuhan dan bagaimana ketaatan pada panggilan tersebut. Tema kita hari ini ialah panggilan Tuhan dan bagaimana ketaatan pada panggilan tersebut. Kalau ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak pada waktu itu. Tentunya Yesus tahu kebenaran mereka pada waktu itu. Tentunya Yesus tahu bahwa hati mereka saat itu seperti apa Yesus minta. Mungkin hati mereka pada waktu itu dalam kekesalan, dalam ketidakpuasan, dalam bergantungan mungkin kepada Tuhan. Hati mereka mungkin gundah-gulana, hati mereka mungkin gelisah, hati mereka mungkin tidak puas. Karena apa? Mereka semalam-malaman bekerja tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Itu yang mungkin ada di dalam benak daripada orang-orang banyak atau para murid pada waktu itu. Sehingga dalam pengajaran-pengajaran itu Yesus dapat menyampaikan dan Yesus mengetahui sebenarnya hati mereka. Sehingga Yesus sudah begini, ketika saya berbicara kebenaran ini kepada murid-murid dan juga kepada orang banyak pada waktu itu, saya lihat ada perahu yang sudah mendarat, tetapi sementara nelayan-nelayan para perahu itu sementara membasuh atau membereskan jalannya. Tentunya mereka menyesal. Kenapa semalam-malam kita bekerja keras tidak mendapatkan hasil yang memuaskan kita, hasil yang kira-kira bisa menghibur kita, menguatkan kita. Tetapi ini kok semalam-malam kita bekerja netes sampai siang tetapi tidak ada apa-apa. Mungkin ini sebagai manusia mereka merasa menyesal. Sehingga di dalam ayat-ayat selanjutnya itu Yesus dapat berkata, memberikan penguatan, memanggil mereka untuk dapat memberikan kehidupan mereka, untuk dapat memberitakan Injil dan lain sebagainya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sungguh memperhitungkan setiap kehidupan dia yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap orang binasa. Tetapi juga ada orang yang bisa berkata, kita punya Tuhan tetapi kenapa saya bisa binasa? Mungkin juga tidak berserah kepada Tuhan, mungkin dia tidak mau berbalik kepada Tuhan dan sulit untuk meninggalkan apa yang dicintai dan apa yang dibenci oleh Tuhan. Sulit. Sehingga kebiasaan itu bisa menyentuh orang-orang tertentu itu, sehingga bisa juga ada yang mengatakan bahwa kita mengiring Tuhan tidak apa, kita mengiring Tuhan banyak tantangan, lebih baik kita tidak pergi gereja, senang-senang di luar lebih baik daripada kita pergi di gereja. Kok ini kita siang malam melayani Tuhan, siang malam kita berdoa kepada Tuhan, siang malam kita berdoa kepada Tuhan, siang malam atau setiap hari minggu hari di mana kita setia mengunjungi gereja, tetapi ini selalu malapetaka ini datang kepada kita. Lebih baik kita mengambil keputusan dan tinggalkan Tuhan bersenang-senang di luar. Sehingga di kota-kota yang ramai kita melihat hari Minggu merupakan hari kesenangan bagi mereka. Hari di mana mereka ambil untuk senang-senang bersama dengan keluarga. Mereka mencari tempat rekreasi, tempat kesenangan di mana mereka ada. Orang-orang
mengambil waktu itu menjadi hari keselamatan. Inilah tantangan bagi orang yang percaya. Bagaimana kita mampu untuk mengatasi persoalan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak? Panggilan Tuhan kepada setiap orang tidak apa, sungguh sangat tidak sukar, tidak dapat untuk kita merespon akan setiap panggilan Tuhan yang dalam kehidupan kita, tidak dapat. Karena ketika kita ada di dalam panggilan Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan sesungguhnya engkau akan hidup senang-senang. Salib menjadi bagian bagi papa mama yang terpanggil di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Oleh kita, itu mungkin pikiran mereka. Padahal orang tidak sadar bahwa mereka kehidupan ini Allah ciptakan taruh di tengah-tengahnya untuk apa? Untuk melayani Tuhan dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Kita punya kehidupan Tuhan panggil, berguna bagi Tuhan, berguna bagi bangsa, berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat di mana kita. Kita harus mampu menjadi teladan bagi sesama kita. Di mana kita pergi dan berada, kita mampu mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, kita harus mencerminkan Kristus itu di dalam kehidupan kita, sehingga dunia dapat melihat melalui kehidupan kita Kristus dimuliakan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak mama orang muda dan jemaat Tuhan sekalian, kita percaya bahwa ketika kehadiran Yesus pada kali yang kedua, kita akan bersama-sama dengan orang saya untuk ada di sana. Karena kita telah penuh panggilan Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-1. Efesus 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi setiap panggilan, apapun panggilan, entah panggilan itu di dunia pemerintahan, entah panggilan itu di pelayanan Tuhan, entah panggilan itu engkau sebagai apa di salah satu keluarga begitu, tetapi kita harus menjaga panggilan itu sehingga kita mampu memberikan teladan bagi orang lain, keluarga, sanak-saudara, bahkan seisi rumah tangga mana kita. Karena setiap pelayanan kita akan membawa berkat bagi orang di dunia kita. Bapak Ibu Gembala Jemaat dapat menunjuk saya untuk mengantar waktu sampai kepada RUJ. Saya ditetapkan juga mengajar sekolah minggu untuk satu periode akan mengakhiri pada 2026 besok. Jadi saya juga ada di sana sebagai pengajar sekolah minggu, sebagai pembantu Ibu Gembala atau gereja Gembala Injil dengan asisten. Kami di bawah ada 2 asisten, saya bersama Ibu Pendeta Beci. Terus dibantu oleh Bapak Penasehat, Bapak Soni Lapai. Namun dalam perjalanan waktu hamba Tuhan Ibu Pendeta Beci mengalami kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kurang lebih hampir 1 tahun hamba Tuhan ini sudah ada di Lapai saya, tidak melayani sampai saat. Pergi gereja di gereja Soa yang dekat-dekat tadi sudah tidak bisa. Hamba Tuhan ada di rumah dan sementara sekarang di Sigera, saya yang membantu Ibu dan juga Bapak Penasehat juga yang dapat membantu kami dan setiap pelayanan. Jadi kalau perjalanan seperti begini, Ibu kadang utus saya untuk jalan, saya sadari bahwa ini panggilan Tuhan untuk kita ada di situ saling menasihati. Puji kepada Tuhan, Bapak Mama yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang pertama, kita juga bisa dapat melihat dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-10.
2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan terima. Bapak Mama jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu Simon Petrus tahu bahwa kita cara ikan pada waktu siang itu tentunya tidak akan dapat sama sekali. Dorong sudah hitung mati, harus jalan, harus tidak jalan, ikan naik, ikan turun, dorong tahu semua. Itu semua sudah dalam pikiran mereka. Dorong sangat mengerti dan kondisi tahu. Sehingga Simon masih juga dapat membalas Tuhan Yesus. Semalam-malam kami bekerja, tetapi tidak mendapat apa. Ini seolah-olah dapat menyampaikan kekesalan hati, kesedihan, kekecewaan yang dapat disampaikan oleh Simon kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Di dalam perjalanan hidup ini juga sama. Ketika berbicara ke Adam dan Umar, kadang-kadang kita lemah menjadi. Karena kita tidak taat. Kenapa tidak taat? Karena kita sudah jatuh dari segala sesuatu, atau kita sudah gagal dari satu pekerjaan, kita gagal dari satu pengharapan. Mungkin ada juga pergumulan yang kita bawa setiap waktu, setiap malam, setiap pagi, sore dan petang. Tetapi tak kunjung datang pergumulan kita naikkan kepada Tuhan. Karena ini yang membuat kita tidak taat dan kita tidak punya iman lagi kepada Tuhan. setia Tuhan, kebersamaan Tuhan di dalam ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga saat ini kami hendak mengakhiri. Umat Tuhan telah berdiri di hadapan-Mu, bertanda kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke kediaman masing-masing untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Baik kami yang bekerja sebagai petani ladang, kami akan di kebun ladang kami. Kami mohon tangan Tuhan terus menuntun menyertai kami. Sebagai tukang ojek, mereka akan membawa kendaraan untuk membawa hasil bahkan penumpang baik ke kota maupun ke pasar-pasar. Kiranya Tuhan menjaga memelihara mereka. Hamba juga berdoa sebagai guru pegawai mereka ada di kantor, ada di sekolah, sebagai tenaga kesehatan mereka ada di tempat kerja mereka. Kiranya Tuhan menolong, memberkati anak sekolah akan ada di sekolah. Tuhan juga beri hikmat bagi mereka. Agar dengan segala hikmat mereka pakai menata masa depan dengan baik. Sebelum kami berpisah, kami memohon berkat. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya.